Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas dalam ibadah di saat ini mengucapkan selamat beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Ule Jalun Kajan, Sarjana Teologia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita menurut Injil Lukas 24 ayat 51 yang mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terimalah salam. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan segala dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami.
kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baruilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahku, dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai yang ke-16. Firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakir bizi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Dosamu diampuni juga dilupakannya. Dosamu diampuni juga dilupakannya. Sabda Tuhan, hai dengarlah, lihat padaku. Dosamu diampuni, dosamu diampuni, juga dilupakannya, juga dilupakannya. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 45 sampai yang ke-48. Demikian firman Tuhan.
Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diampuni kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari jemaat kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman dan Roh Kudus, sehingga dalam terang-Mu kami dapat melihat terang. Dalam kebenaran-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan,
Shalom, jemaat berpisah untuk berjumpa kembali. Itulah tema yang diberikan untuk kita mengucap syukur atas kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Umat Tuhan, hari ini hari dan momen yang paling indah dan sangat berarti bagi pengikut-pengikut Kristus, karena Kristus telah naik ke sorga. Artinya Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Sebelum peristiwa kenaikan, Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada ke-11 murid-muridnya untuk meyakinkan dan meneguhkan iman mereka, agar mereka tidak ragu-ragu, sambil menunjukkan tangan dan kakinya bahwa hantu tidak ada daging dan tulangnya. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci dengan mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Umat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan, sesudah Yesus menguatkan mereka dan membawa mereka pergi untuk keluar kota, lalu Yesus membawa mereka ke tempat atau dekat Baitania di daerah Bukit Zaitun. Di sana Ia memberkati mereka, kalau diperhatikan ayat yang ke-50, sambil terangkat ke sorga. Ketika para murid melihat peristiwa itu, maka bersujudlah mereka menyaksikan Yesus yang terangkat. Inilah perpisahan yang penuh dengan sukacita. Murid-murid merasa diberkati dan pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sejarah terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga merupakan perpisahan dengan murid-murid dari dunia ini, tetapi bukan untuk selamanya. Karena Yohanes pasal 14 ayat 2 dan yang ketiga demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Menyediakan tempat bagimu, firman Tuhan. Artinya bahwa Tuhan pergi ke sorga bukan karena Dia harus kembali ke rumah Bapanya, tetapi Dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Adalah sebuah kabar sukacita, kabar damai sejahtera yang harusnya jemaat bersyukur atas semuanya itu. Kata mengasihi, karena Yesus menyediakan tempat bagimu, karena Ia mengasihimu. Dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia,
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan. Kembali dalam arti datang untuk menjemput dan membawa kamu ke tempat di mana yang Tuhan sudah persiapkan. Surga yang kekal. Inilah berita sukacita bagi semua umat bahwa melalui kenaikannya membawa kita untuk tetap fokus dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, agar hubungan itu tetap harmonis. Menjaga juga hubungan kita antar sesama. Umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, selanjutnya pesan Tuhan yang mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semua ini, seperti yang dipesankan Tuhan kepada murid-muridnya. Kamu adalah saksiku. Beritakanlah Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang terangkat ke sorga dan menjadi Tuhan dan juru selamat bagi dunia ini. Demikian kita sebagai umat Tuhan untuk mengadopsi pesan Tuhan ini dalam kehidupan kita, untuk dilakukan dalam kehidupan beriman kita. Ketahuilah jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan. Menurut Injil Matius 28 ayat 20 bagian B mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin. Lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita tunduk kepala dan
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat dan kesempatan ini kami datang bersungkur dan merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau Yesus yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan langit dan bumi untuk manusia ciptaan-Mu. Karena itu ya Bapa, walaupun kami saat ini masih ada di rumah, tapi kami percaya bahwa kasih Bapa akan menyertai kami, rumah tangga kami masing-masing, sehingga kehidupan kami ke depan dan dunia ini secepatnya akan memperoleh yang terbaik. Engkau akan menjauhi daripada kehidupan kami, baik bangsa Indonesia bahkan dunia ini, dari COVID-19, agar kami mampu beraktivitas kembali seperti yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, secara khusus bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang setia, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada pemimpin kami, agar mereka, pemimpin kami dari pusat hingga sampai ke daerah, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap terhindar dari COVID-19, penyakit yang mematikan bagi kami. Tuhan juga memberkati dunia ini, bangsa-bangsa yang sama mengalami COVID-19, agar mereka pun dikuatkan oleh Tuhan, sama seperti Engkau menguatkan bangsa kami saat ini. Kami mau berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin dan lansia yang selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati mereka dan mampukan kami untuk berbuat yang terbaik bagi mereka. Demikian gereja-gereja-Mu, Tuhan memberkati seluruh gereja-Mu yang ada di tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Secara khusus bagi GPIB, Majelis Sinode BP Mupal, jemaat-jemaat dan damai sejahtera. Tuhan memberkati agar tugas pelayanan dan tanggung jawab iman kami, walaupun di rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan berikan kami kemampuan dan mendoakan dunia ini agar cepat pulih dari penyakit yang saat ini membuat kami tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa. Presbiter, PHM, BPPJ, unit misioner, panitia, tim kerja, karyawan kantor, Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka masing-masing, agar mereka dimampukan oleh kuasa Tuhan, sehingga pekerjaan yang telah Tuhan bebankan melalui pelayanan ini, mereka pun boleh melakukan itu dengan penuh damai dan pertolongan dari Tuhan. Demikian kami mau berdoa bagi pengurus IPPT, IMB gereja ke tingkat kabupaten. Tuhan memberkati agar mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, terutama pemerintahan kabupaten yang senantiasa akan memberikan yang terbaik kepada gereja-Mu Bapa, agar semua itu boleh terselesaikan dengan baik dengan pertolongan dan kasih sayang dari Tuhan. Rencana untuk pembelian lahan sebelah gereja ya Tuhan tentu sangat membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tetapi kami percaya campur tangan kuasa Roh Kudus-Mu akan membuat jemaat-Mu damai sejahtera dimampukan agar baik masalah lahan bahkan dana yang menunjang ke pelayanan ini Tuhan memberkati, sehingga lahan yang direncanakan itu mampu kami dapatkan karena pertolongan dari Tuhan sendiri. Demikian kami mau berdoa bagi korban pandemik COVID-19 yang saat ini senantiasa berjuang ya Tuhan, terutama yang sakit dan tim medis, semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar mereka selalu diberikan yang terbaik. Yang sakit Tuhan jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Para medis Tuhan akan berikan mereka kemampuan dan lindungi juga mereka untuk senantiasa melayani mereka yang sakit oleh karena COVID-19, dan Tuhan selalu ada di tengah mereka.
Demikian kami mau berdoa ya Tuhan, masalah dampak ekonomi karena COVID-19 Tuhan juga memberkati, agar kami selalu ada dalam lindungan Tuhan, dan agar ekonomi pemerintahan bangsa kami, ekonomi gerejamu, dan tentu kami percaya Tuhan memberkati. Kami mau berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2020 ya Bapa. Engkau memberkati mereka, di tengah-tengah mereka bersuka cita karena usia mereka kini Tuhan yang tambahkan. Di tengah itu Tuhan, biarlah mereka bersyukur dan memuliakan Tuhan atas ulang tahun yang telah Tuhan berikan, baik ulang tahun perkawinan, bahkan ulang tahun kelahiran Tuhan yang ada dan memberkati. Jemaat-Mu yang sakit pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara Edo, adik Manuel, saudari Christine N. Supit, Bapak Hendrik Ranti, Bapak Roy de Ungirwalu, Opung Aritonang, Ibu Mince Latu Perisa, Ibu Delita Ginting, Bapak Aston Malengke, Ibu Nuriati Tawang, Ibu Magdalena M, Ibu Isnawati Simbolon, Bapak Edi Lekatompesi dan Ibu Min, Bapak Edi Switela, Bapak Guido Haryanto, Bapak Kasdi Agus Sumati, Ibu Pue Tencong, Ibu Vince MD Tambun, Ibu Maria Pati Pelohi, Ibu Ali Soplantila, Samuel Tri Prasetyo Sagala, Bapak Robert Suratmasa, Bapak Sahala Panjaitan, Bapak Pendeta Aprilina, Ibu Pendeta Aprilina Reopasa, Bapak Karel S. Tutupuli, Saudara Marcelino Alberto Mawengkere. Ya Bapak, banyak hal mereka yang harus Tuhan Engkau jamah mereka. Mereka adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah mereka terbaring karena sakit, baik yang di rumah sakit, bahkan yang dalam pemulihan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu pada mereka, sehingga mereka berangsur-angsur memperoleh kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa bagi majelis jemaat yang bertugas. Tuhan memberkati mereka, lindungi mereka, berkati juga organis, pemandu lagu, dan sound system, dan semuanya, multimedia. Tuhan memberkati. Inilah doa harapan dan syukur kami bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, dalam kehidupan hidupku
Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagiku. Pujilah sumber hidupku, Sion terima Tuhanmu. Di dalam pengabdian di bumi ini, Sion terima Tuhanmu. Minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.